Oke teman-teman, ketemu lagi bersama Kakak. Kali ini kita akan mempelajari tentang organ-organ pada kelelawar, terutama yang akan kita bahas itu adalah sistem ekskresinya karena berhubungan langsung dengan project ini. Tapi sebelum kita ke sistem ekskresi, Kakak akan kenalin dulu bagaimana struktur organ dalam pada kelelawar, ya pastinya. Nah kalau kita lihat ini ini ada strukturnya, ini adalah struktur apa namanya skeletonnya ya, tulangnya kelelawar ya. Ada sama kayak manusia, ada ribs, ada apa namanya tulang rusuk, kemudian ada tulang lengan atas, tulang lengan bawah, kemudian ada apalagi ya tulang belakang, ada tulang paha, kemudian tulang betis dan tulang jari-jarinya. Hanya saja tulang jari-jarinya ini agak berbeda ya, agak lebih panjang jari-jarinya karena kita sudah pelajari di cirinya bahwa kelelawar ini memiliki hewan yang salah satu mamalia yang memiliki sayap. Jadi jari-jarinya termodifikasi untuk mengepakkan sayap ya mestinya. Nah ini adalah morfologi luarnya. Ya seperti itu ya, jadi jari-jarinya untuk sayap panjang sekali ya kita. Kalau ingin lebih detailnya tentang deskripsi pengenalan kelelawar, tonton video deskripsi kelelawar singkat Kakak di YouTube channel Kakak. Nah kemudian di sini ada internal organ atau organ dalam pada kelelawar ya. Kalau kita lihat kelelawar ini ya mamalia, jadi dia sama organ-organnya dengan manusia gitu. Cuman mungkin ada beberapa yang berbeda fungsinya gitu ya. Kalau dari secara organ sama. Kita lihat bahwa kelelawar itu juga punya heart ya, punya jantung ya kan. Kemudian punya liver, jantung, liver hati ya kan. Kemudian juga punya pankreas gitu ya. Terus dia juga punya intestin usus. Kemudian dia punya adiposa, jaringan-jaringan adiposa. Kemudian dia juga punya ginjal dan ginjalnya juga ada dua ya kan. Nah dia juga punya lambung ya. Mungkin lambungnya juga letaknya biasanya lambung itu letaknya di perut ya, di perutnya ya. Jadi mungkin di sekitar sini lambungnya. Nah intestin itu biasanya juga ada usus halus dan usus besar, kita udah pernah belajar dan dia juga punya gitu, cuman gambar ini mungkin tidak mewakili semuanya. Nah kalau kita lihat, coba kita cek dulu di bagian apa namanya circulatory systemnya dulu ya teman-teman ya, pengenalan sedikit lah. Circulatory system itu adalah sistem peredaran darah gitu. Jadi dia sama kayak manusia, dia juga punya sistem peredaran darah gitu ya. Make use particular strong venomotion, rhythmic contraction of venous wall muscle. In the most mammal, the wall of vein provide mainly passive resistance, maintaining their shape as the oxygenated blood. Ya sama, ini juga pembuluh venanya membawa darah kaya karbon dioksida gitu. Cuman but in bats they appear to actively support blood flow back to the heart with this pumping action. Jadi di kelelawar itu apa namanya jantungnya itu apa pumping actionnya ya pada apa namanya pada apa itu ya kalau nggak salah, pada venous wall muscle-nya kali ya, itu aktif sebagai mensupport supaya darah itu balik ke jantung gitu, pembuluh venanya. Nah itu aktif dianya, apa namanya, pembuluh venanya aktif untuk mengembalikan darah kepada jantung. Kan pembuluh vena kan pembuluh balik ya. Nah tapi kalau di kebanyakan mamalia itu pembuluh venanya itu tidak aktif, pasif, jadi balik aja gitu, balik. Kalau ini dia aktif. Kemudian respiratory sistemnya, yaitu sistem pernapasannya pada kelelawar itu sangat beradaptasi sekali untuk kebutuhan energi, karena kalau pernapasan kan kita ngomongin dia menghirup oksigen ya, dan oksigen itu ada hubungannya dengan penciptaan energi, pembuatan energi di dalam tubuh, yaitu membakar glukosa. Kemudian gula itu dibakar oleh oksigen dan menghasilkan apa namanya energi gitu ya. Karena si siapa namanya kelelawar ini adalah hewan yang terbang ya teman-teman ya, dan terbang itu
membutuhkan energi yang sangat banyak gitu ya. Jadi karena energinya sangat banyak berarti oksigennya juga harus banyak gitu. Makanya dibilang in parallel to energy consumption, blood oxygen level of flying animal are twice as much as those there terrestrially. Jadi hewan yang terbang itu 2 kali kebutuhan oksigennya lebih banyak daripada hewan yang berjalan di tanah. Begitu. Jadi dia memang butuh energi yang lebih banyak ya teman-teman ya. Karena kebutuhan energinya banyak, maka kebutuhan oksigennya harus banyak. Nah, itu adalah sistem pernapasannya, itu spesialnya dari hewan yang terbang ini gitu ya. Kemudian apalagi? Oh, beat heart-nya. Beat heart, detakan jantung dari si kelawar itu 3 times larger, 3 kali lebih besar ya. Untuk memompa darah. Jadi 3 kali lebih besar dia itu detakan jantungnya. Lebih besar, lebih banyak gitu ya. Mungkin lebih banyak itu daripada manusia karena dia bisa terbang. Ya manusia mungkin nggak mampu ya karena berdetak jantung 3 kali lebih cepat itu karena ya itu makanya manusia nggak bisa terbang gitu kali ya. Nah kemudian di sini dikatakan juga with extremity membrane tissue. A bat's wing can significantly contribute to the organism total gas exchange efficiency. Jadi dia ngomongin tentang membran tipis atau lapisan tipis yang ada di sayap kelelawar itu berkontribusi secara signifikan untuk pertukaran gas. Ya, gasnya ya bisa CO2 atau oksigen. Jadi ini kita sudah nyinggung ekskresi juga ya. Kalian ingat kan ya bahwa paru-paru itu sebagai organ ekskresi yang mengeluarkan CO2, betul ya. Nah, ini juga kita udah nyinggung ekskresi ya bahwa kulit dari kelelawar itu juga bisa mengeluarkan karbon dioksida dan bisa memasukkan oksigen. Ya, kulitnya. Dan ini bagus ya karena kulitnya itu bisa memasukkan oksigen sehingga apa? Ketika dia terbang, jadi kebutuhan oksigennya itu tidak hanya masuk dari paru-paru, tetapi juga bisa disuplai dari kulit sayapnya kelelawar itu karena saking tipisnya jadi oksigen pun bisa masuk teman-teman ya. Ya oksigen pun bisa masuk. Bahkan di sini dikatakan bahwa sayap yang sangat vaskulisasi ini pada kelelawar yang sangat tipis ini itu menyebabkan hingga 12% itu dari ekskresi karbon dioksidanya. Bayangin karbon dioksidanya keluarnya dari situ. Kenapa karbon dioksidanya harus cepat dikeluarkan? Karena kan glukosa ditambah oksigen itu menghasilkan energi dan hasil sampingnya CO2. Betul? Hasil sampingnya CO2 sehingga hasil sampingnya CO2 dan CO2 ini kalau dia numpuk di dalam tubuh teman-teman dia itu bisa beracun. Jadi harus segera dikeluarkan. Nah, kalau ke paru-paru dulu baru dikeluarkan lewat mulut, lewat hidung gitu itu terlalu lama. Jadi bisa jadi sebagiannya 12%-nya itu dikeluarkan langsung lewat kulit ketika dia terbang. Jadi biar karbon dioksidanya dia tidak menumpuk di dalam tubuh sehingga meracuni tubuh si kelelawar itu. Nah, sedangkan pada manusia, sebagian besar mama lainnya, respirasi kulit hanya mencapai 1 hingga 2%. Sedangkan pada kelelawar tadi 12%. Jadi banyak sekali. Manusia itu sedikit, 1-2%. Ya, kita kebanyakan lewat paru-paru ngeluarinnya, teman-teman. Nah, itu adalah salah satu pelajaran juga ya di ekskresi. Kemudian digestive sistemnya, yaitu sistem pencernaannya itu agak-agak sedikit berbeda ya karena kelelawar ini kan makanannya berbeda-beda. Misalnya kayak insectivorous bat. Jadi kelelawar yang memakan serangga itu memiliki enzim ya khusus namanya kitinase gitu. Kemudian hewan yang pemakan darah itu katanya tidak memiliki enzim maltase. Kan padahal kita punya ya kan. Kemudian enzim yang nectivorous atau frugivorous yaitu kelelawar yang makan buah itu memiliki maltase dan sukrase yang lebih banyak ketimbang yang memakan serangga gitu. Karena makanannya juga kan buah-buahan itu ya kan buah-buahan itu kan banyak mengandung gula ya, sukrosa, maltosa. Jadi dia enzimnya harus banyak di situ. Nah, kemudian kita sudah masuk ke bagian kidney, teman-teman ya. Kidney, bagian ginjal. Nah,
Sekarang kita coba bahas sistem ekskresi ya teman-teman ya. Kalau kita bilang bahwa kelelawar ini adalah mamalia, berarti dia memiliki kesamaan fungsi sistem ekskresi seperti manusia juga ya. Berarti kita bisa samakan sebagian besar sistem ekskresi kelelawar ini dengan manusia gitu. Oke, kita buka materinya kakak. Jadi kalau kita lihat, kalian bisa tuliskan bahwa sistem ekskresi itu berfungsi untuk proses pengeluaran zat sisa atau metabolisme dari dalam tubuh ya teman-teman ya. Jadi dia mengeluarkan zat sisa. Zat sisa itu ya sesuatu yang berlebih atau hasil samping. Misalnya waktu itu kakak udah pernah jelasin sama kalian bahwa urea ya, bahwa protein itu kan akan diurai ya menjadi amoniak ya kan. Amoniak itu beracun kan ya. Amoniak itu beracun sehingga nanti dia akan dirubah menjadi urea di dalam hati. Ya, tolong dicatat itu di dalam hati ya. Nah, itu salah satunya. Jadi urea itu harus dibuang lewat sistem ekskresi gitu. Begitu juga dengan hal-hal yang kelebihan lainnya, misalnya kayak kita minum terlalu banyak ya kan, air di dalam tubuh terlalu banyak, itu juga nggak bagus ya kan, karena mengganggu metabolisme dan lain sebagainya. Nah itu air itu akan dibuang melalui urin ya, melalui ekskresi atau melalui keringat dan lain sebagainya. Nah itu adalah fungsi dari metabolisme, yaitu menyeimbangkan sesuatu di dalam tubuh agar tubuh itu tidak agar sesuatu itu atau senyawa itu di dalam tubuh itu tidak kelebihan atau kekurangan. Jadi dia menyeimbangkan. Ya kita tahu sendiri lah ya bahwa kelelawar juga membutuhkan air ya kan ya, untuk menyusui anaknya dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi dia juga butuh air. Nah, kalian sudah pernah mengenal ada yang namanya reabsorpsi kan ya, reabsorpsi di dalam ginjal. Reabsorpsi dalam ginjal itu kan dia mengembalikan air ke dalam tubuh supaya tidak dibuang airnya melalui kencing, reabsorpsi. Nah, berarti kan itu fungsinya menjaga supaya air tidak banyak loss, tidak banyak hilang di dalam tubuh kelelawar. Ya kan, karena kebutuhan air sangat banyak di dalam kelelawar itu. Apalagi kelelawar itu hewan yang terbang ya. Terbang itu membutuhkan air yang sangat banyak. Karena apabila terbang tubuhnya jadi panas. Ketika panas, maka air akan menguap, evaporation. Jadi kalau airnya menguap, metabolisme di dalam tubuh kelelawar tidak akan berjalan. Karena metabolisme itu butuh yang namanya air. Kalian pernah ngaduk gula, melarutkan gula di dalam air, ya kan? Kalau airnya sedikit, apakah gulanya bisa larut? Bisa, tapi sedikit, ya kan? Gulanya akan tersisa karena reaksi kimia yang ada di dalam situ tidak terjadi secara sempurna karena airnya kurang, gitu. Makanya kalau kita minum obat juga harus pakai air, ya kan? Masak sayur juga harus pakai air. Ada masak sayur royco-nya doang gitu, di atas sayurnya nggak ada airnya, ya royco-nya nggak larut, ya reaksi kimianya nggak terjadi gitu kan. Nah, kalau kita samakan dengan sistem ekskresi pada manusia, berarti ada ginjal ya, berarti si kelelawar juga punya ginjal yaitu mengeluarkan urin, dan juga dia punya kulit yaitu mengeluarkan keringat. Tadi kakak udah jelasin, kulitnya juga bisa mengeluarkan CO2 dan memasukkan oksigen gitu. Kemudian paru-paru mengeluarkan CO2 dan hati mengeluarkan zat warna empedu dan lain-lain sebagainya ya. Kalau kita mau lihat fungsinya di sini yang lebih detail di hati, bahwa hati itu tidak hanya berfungsi sebagai mengeluarkan empedu, tetapi juga dia menetralkan racun. Berarti juga kelelawar hatinya juga bisa menetralkan racun. Kemudian mengeluarkan getah empedu, kemudian tempat pembentukan urea dari amonia. Begitu juga dengan kelelawar, berarti bahwa urea dibentuknya di hati dari amonia. Dan amonia berasal dari perombakan protein. Tolong dicatat ya teman-teman ya. Fungsi lainnya yaitu menyimpan glikogen, membentuk protombin, itu hati ya fungsinya. Mengubah provitamin A menjadi vitamin A, mengatur kadar gula, dan membentuk fibrinogen. Itu untuk hati. Kemudian untuk kulit, ya kulit untuk mengeluarkan keringat gitu kan. Tadi juga udah dijelaskan bahwa kulit juga bisa mengeluarkan CO2 ya kan, dan memasukkan oksigen gitu. Paru-paru juga selain alat pernapasan juga ada alat ekskresi, yaitu mengeluarkan karbon dioksida dan uap air ya. Itu adalah fungsi ekskresi sistem kulit, paru-paru, hati. Dan bagaimana dengan ginjal? Ya,
Ginjalnya juga sama. Pada kelelawar juga ginjalnya itu terdiri dari 2 buah ya teman-teman ya. Kemudian ginjalnya juga memiliki ya nefron yang ini. Terus dia punya nefron, ada glomerulus, capsule Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, kemudian tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus kayak gitu. Jadi mereka punya itu semuanya. Dan proses-prosesnya pun juga sama, ada filtrasi ya terjadi di glomerulus, menghasilkan urin primer, ya kan. Jadi dia penyaringan. Apa sih yang disaring? Yaitu air, glukosa, urea, amoniak, dan asam amino. Air, glukosa, urea, amoniak, dan asam amino. Yang tertinggal adalah protein dan sel darah. Jadi sel darah dan protein tidak masuk ke dalam ginjal. Kenapa sih ada proses penyaringan gitu? Karena dia mau ngeluarin air yang lebih ya kan. Kemudian juga mengeluarin amonia yang beracun dan mengeluarin siapa? Urea ya, juga yang beracun gitu. Jadi perlu ada filtrasi dalam proses pembentukan urin di ginjal. Karena untuk ngeluarin air, urea dan amonia sebenarnya. Kalau glukosa sama asam amino sebenarnya itu kan masih bermanfaat ya. Glukosa contohnya untuk menghasilkan energi. Kemudian asam amino untuk apa? Untuk pembentukan protein, dan protein untuk tubuh itu sendiri gitu kan. Jadi masih dibutuhkan. Makanya glukosa dan asam amino nanti akan direabsorpsi, yaitu diserap ulang ya, nanti proses diserap ulang ke dalam tubuh ya, menghasilkan urin sekunder. Jadi zat-zat yang diserap adalah asam, amino, glukosa, kemudian ada garam-garam dan air juga. Tapi air gitu dan garam itu nggak semuanya dikembalikan ke dalam tubuh, melainkan ya dia juga akan dikeluarkan dalam bentuk kencing gitu ya. Kalau semuanya balik ke dalam air, ke dalam tubuh, maka kencingnya nanti padat bukan cair ya kan. Gitu. Nah, jadi yang nggak direabsorpsi apa di sini? Glukosa, asam amino. Yang tidak direabsorpsi apa di sini? Yaitu urea dan amoniak. Jadi emang itu tujuannya, untuk membuang urea dan amoniak yang beracun. Kemudian setelah itu ada augmentasi, yaitu dimulai di tubulus contortus distal sampai tubulus collectivus, menghasilkan urin sesungguhnya. Nah, kandungan urin sesungguhnya ada urea, garam, asam urat, amoniak, zat warna urin, urobilin, hormon, vitamin, dan obat-obatan. Ya, tapi kalau kelelawar nggak tahu ya dia minum obat atau tidak. Mungkin senyawa-senyawa lain lah ya yang dibuang gitu, yang kelebihan. Nah, itu adalah proses-prosesnya sama dengan ekskresi pada manusia di ginjal ya. Nah, kemudian ada uniknya di kelelawar ini ya kan teman-teman ya. Ada sedikit keunikan, mungkin agak sedikit tambahan lah ya ilmu. Dalam buku Biology of Bats gitu teman-teman ya. Ini Biology of Bats. Bukunya dikarang oleh Gerald Newweller Zoological Institute ya. Itu yang mengarang. Nanti daftar pustakanya ada. Tinggal minta aja. Nah, bahwa excretion, where is excretion? Ya, bahwa ekskresi pada si kelelawar ini, dia mengatakan bahwa the urine concentration also depends on the concentration of urea in the blood and therefore indirectly depends on the protein content of the diet. Jadi konsentrasi dari urea atau kencingnya si kelelawar ini tuh dia itu pekat atau tidaknya. Kalian tahu ya kalau kencing pekat tuh bagaimana ya? Kayak kencing pekat tuh biasanya warnanya kuning gitu kan ya. Pekat lah ya. Jadi banyak banget zat ureanya, jadi dia pekat. Beda dengan kencing yang encer. Kencing encer tuh biasanya kalau kita lihat sering itu warnanya putih ya kan. Jadi sedikit kadar ureanya gitu. Jadi itu tergantung dengan makanannya itu, makanan si kelelawar itu sendiri gitu. Nah, coba kidney function in insectivorous Chiroptera. Jadi ini fungsi ginjal pada kelelawar yang insectivorous, yaitu yang memakan serangga. Kalau kita lihat apa ya? Kalau kita lihat di sini ada tulisan after a meal of insect, setelah makan insect, both the amount of urine and the urine concentration increase abruptly. Jadi banyak kencingnya dan konsentrasi urin atau konsentrasi senyawa yang ada di urin atau ureanya itu sama-sama naik ketika habis makan. Jadi kalau kita lihat dia balance lah ya, sama gitu ya. Air sama ureanya agak sama kan.
Dia juga mengatakan bahwa the urine concentrating ability of the kidney in insectivorous species is about the same as in other mammals with a UP relationship 3.5 and 6.5 for comparison. Jadi dia hampir sama dengan mamalia lainnya lah ya. Jadi itu kalau yang insectivorous. Jadi kalau kita bilang ya nggak terlalu pekat, nggak terlalu encer. Jadi sama lah ya, sama tergantung makanannya sebanyak apa dia memakan serangganya. Kalau dia banyak makan serangga, berarti dia pekat banget. Dan kemudian dia sedikit minum gitu ya, pekat banget. Kemudian kidney function of vampire. Jadi ini kidney function of kelawarnya vampire, kelawar yang menghisap darah, ya. Nah, ini ketika dia menghisap darah, kelawar itu take in an initial combination of high water content and high protein concentration. Jadi ketika dia menghisap darah, dia akan banyak minum air dan akan banyak makan darah. Karena di dalam darah itu ada air, ada sel darah, ya kan. Otomatis dia akan banyak dapat air dan akan banyak dapat sel darah. Nah, sel darah ini sumbernya protein. Sedangkan air sumbernya air gitu kan. Kita lihat in the first hour after feeding, vampire excrete a large volume of dilute urine. Jadi setelah 1 jam abis ngisap darah, tuh kelawar vampir itu kencing ya, tapi ngeluarin kencing yang encer, teman-teman. Kenapa? Karena banyak banget air yang masuk waktu dia ngisap darah. Jadi dia harus segera membuang air itu kan. Kenapa? Karena kalau dia ngisap air, jadi kata dia gini, badannya jadi berat. Nah, ketika dia terbang, kalau dia nggak ngeluarin airnya, badannya jadi berat. Karena dia habis ngisap darah, jadi badannya jadi berat gara-gara air kan. Air kan berat. Nah, jadi harus ngeluarin dia habis itu 1 jam. Supaya dia terbangnya entengan dikit gitu. Nah, tapi setelah next 6 hour, urine production fall from the highest relative volume measured in any mammal to minimum. Jadi turun dia ya. Nah, setelah itu baru diuresis and urine concentration alternate due to urea production. Jadi setelah 6 jam baru itu urinnya pekat. Karena apa? Karena proteinnya sudah dirombak jadi amoniak. Nah, kemudian amoniaknya dirubah menjadi urea dan ureanya banyak pasti kan. Karena sel darah merah itu banyak proteinnya, jadi ureanya banyak. Nah, maka kencingnya nanti setelah 6 jam dia pekat. Gitu. Gitu kalau si vampire bat. Nah, kemudian berbeda lagi dengan yang si kidney function in bats that feed off fruit juice. Nah, ini beda lagi dengan kelawar yang memakan buah. Jadi konsentrasi urinnya itu sangat rendah. Jadi konsentrasi ureanya sangat rendah. Akibatnya kencingnya itu sangat encer gitu. Karena makanannya dia buah itu tinggi air, high in water and low in protein. Jadi pas dia itu kencing, dia itu kebanyakan airnya daripada proteinnya. Gitu teman-teman ya. Jadi itulah fungsi dari ekskresi, yaitu dia menyeimbangkan gitu. Kalau misalnya makanannya banyak darah, gitu kan banyak protein. Berarti kan mau nggak mau banyak urea. Nah, ureanya harus dibuang gitu kan. Maka kencingnya pekat. Jadi ekskresi itu menyesuaikan keseimbangan tubuh. Coba kalau si kelelawar yang vampire ya, kencingnya itu encer, gak pekat, berarti ureanya itu masih tersimpan di dalam tubuh. Amoniaknya masih tersimpan dalam tubuh dan itu beracun buat si kelelawar itu sendiri dan akhirnya nanti lama-lama akan mati kelelawarnya. Ya kan? Makanya itulah fungsi excretion, cuy. Sebagai a balancing, memperseimbangkan suatu keadaan atau kondisi di dalam tubuh, baik itu keadaan osmotik, keadaan banyaknya senyawa atau tidak, itu perlu diseimbangkan di dalam tubuh. Nah, itu adalah ekskresi. Oke, mudah-mudahan video yang berdurasi hampir 25 menit ini bermanfaat untuk teman-teman ya semuanya, dan mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sampai nanti ketemu di video-video selanjutnya. Bye.